Halo teman-teman, senang sekali bisa berada di sini bersama kalian. Aku social distancing di tengah ya. Iya. Hai, senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih Bapak Ernest sekali lagi bahwa mempercayakan kita. Saya di sini mewakili Yayasan Tunas Bakti Nusantara, yayasan di mana saya menjadi bagian dari bagian dari Dewan Pembina dan mewakili di sini Ketua Pak Teguh, Bung Aryo dan teman-teman yang bersama-sama menyemangati anak-anak muda Indonesia untuk bergotong royong di daerah-daerah 3T. Apa itu daerah 3T? Daerah 3T adalah daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Just making sure, right? Kenapa kita sangat-sangat senang bahwa Bapak menginclude kita dalam acara ini? Saya merasa banyak sekali energi positif di sini. Dan di yayasan kita itu semua teman-teman yang bekerja sama-sama kita itu mungkin kita nggak semuanya terkenal, mungkin yayasan kita masih sangat kecil, masih baru 4 tahun, tapi teman-teman di sana itu bekerja dengan hati. Dan apabila kita bisa bekerja dengan hati, maka niat-niat kita insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Dan sejauh ini biarpun banyak tantangan karena daerah 3T adalah daerah yang di pelosok, yang susah untuk kita reach. Tapi alhamdulillah dengan niat ini sejauh ini kita sukses, sudah 4 daerah. Tahun lalu adalah kesempatan pertama kita bisa bekerja sama dengan AFC, di mana AFC mempercayai kita dengan donasi yang sangat besar menurut kita karena dari salah satu donatur. This is the biggest donation that we received last year. So thank you so much. Last year tahun lalu kita kebetulan ingin membuat asrama di Nabire, di SD di Sekon, di SDM Yaro. Saya sendiri ke sana. Sorry, agak nervous. Saya sendiri ke sana bersama teman-teman, bersama Bung Aryo, dengan Teguh, dengan Naufal, dengan teman-teman dekat saya, sama-sama bergotong royong dengan PT Bosch, dengan donasi AFC ke sana untuk membangun asrama pertama. Biasanya setiap tahun kita membantu daerah 3T yang berbeda, dan kebetulan tahun lalu itu di Papua Barat. Jadi di sana itu saya ngerasa bahwa memang sih, maksudnya kalau kita pikir-pikir kayak Bapak tadi bilang ya, nyamuk kecil itu bisa bertambah besar. Karena a little annoyance really affects your life, but a little help also affects somebody's life. And when I was there di Papua, ketua kita itu selalu menceritakan cerita tentang ikan-ikan terdampar di beach. So I'm gonna say it in English because I'm more comfortable, if you don't mind. So there was a little boy by the beach, and he kept throwing back the fishes that were beaching basically. And then so nelayannya bilang, ngapain? Ini kan ikan-ikan ini sebenarnya nggak mungkin kamu bisa saving all the fish here. Even if you you spend hours and hours throwing the fish back, they're still going to approach the beach. And then he said, no, but that's not the point. The point is that we try, and for that one fish, we are everything. And that's what we feel with Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Kita menyelamatkan mungkin daerah 3T tidak menarik buat banyak orang, tapi untuk yang diselamatkan 1-2 anak itu yang bisa meraih cita-citanya, bisa meraih mimpinya, kita segalanya buat anak itu. Dan anak itu bisa aja jadi seseorang yang akan menjadi berdampak besar untuk bangsa Indonesia. So I really appreciate your vision in trusting us as a charity that is quite newly established. It's only been 4 years. And our mission is di sini, semuanya beda-beda pekerjaannya. Kayak Bung Aryo, dia dokter. Terus Bang Teguh, dia dokter. Saya artis. Mas Gandhi, pengusaha. Ada juga politisi, ada yang dari ABRI, ada yang dari polisi. Tapi kita semuanya bergandeng tangan membantu daerah 3T tanpa pamrih dan seikhlasnya. So
I just wanted to say one more time that we appreciate so much that you trust us, because I know di Indonesia banyak sekali yang bisa kita lakukan dan banyak sekali yayasan-yayasan yang ada di luar sana, tapi Pak Ernest mempercayakan kita dan semoga semua bantuan yang Bapak sudah percayakan kepada kita bisa dilanjutkan dengan amanah. Dan kedepannya kita bisa sama-sama bekerja sama lebih lagi untuk membantu lebih banyak orang lagi dan membuat program-program yang lebih berinovasi lagi. Tahun depan, insya Allah kita akan membangun AFC Health Center di Lombok dengan bantuan teman-teman. So give a round of applause. Then of course, I'm so honored and I'm so happy to be here amongst all of you. I'm really overwhelmed. I didn't realize AFC was this big. Oh, we're actually only 3 years old. You guys are 4 years old. We are 3 years old. Yeah, so big round of applause. I guess it's not the time or it's not someone's age. I think it's just blessings from God, and it's the positive energy and the perseverance and the faith you have in your work that really carries through. Some companies that are 30 years old may not be as successful as someone who's, that's just 3 years old. It's all the intention you put in it and all the energy. So I hope we have good intentions, and I hope we can continue putting in good energy. And I was so touched just now that you guys mentioned family, because family is a safe space to share your worries. Family is a safe space to grow, to make mistakes, but to also succeed. And without family, succeeding is a very lonely place. So I'm glad that AFC is a family and you guys have each other. And I'm very happy to be included in the family, and kalian mempercayakan kita sebagai yayasan. Semoga kedepannya bisa punya hubungan yang lebih jauh lagi, lebih erat lagi, dan menjadi keluarga dari AFC. Thank you so much. Oh, one question, Mbak Ralin. Have you ever sudah jadi member belum? Belum. Hati-hati, pulang akan diprospek segini banyak orang. Well, I'm open. I'm open, so whoever approaches me first, I'm gonna be their member. Oh, nanti. Okay? Nanti ada yang akan member. Dia ini member, tapi dia seorang artis dan dia akan menyanyi juga nanti. Nah, nanti kita lihat ya. Oke. Siapa dia? Kalau Bapak ada pertanyaan lagi sebelum saya overkan ke Mas Gandhi. Enggak, so far enggak. Thank you so much. Iya, thank you. Jangan lupa, saya belum jadi member, so siapa cepat dia yang dapat. Bye. Okay. Thank you. Ini Mas Gandhi akan menjelaskan sedikit tentang program-program kita secara detail, tentang program Bakti Nusantara tahun lalunya dan tahun depan. Semoga bermanfaat dan see you guys soon. Siapa yang mau volunteer juga, don't forget you can volunteer with us, because the point is ini untuk kegiatan gotong royong, dan semangat gotong royong di Indonesia itu kita harus perkuat dan pererat lagi, apalagi di masa-masa pandemi ini. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya mewakili Ketua Yayasan Bakti Nusantara, yaitu Dr. Teguh, menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa kepada keluarga besar AFC dalam hal ini, yang tahun lalu juga sudah memberikan donasi kepada kami. Dan tahun ini, seperti yang sudah diceritakan Pak Ernest tadi, kami diberi tantangan. Jadi tadi kami awalnya menyerahkan proposal untuk membangun puskesmas pembantu sebesar 1,3 M. Lalu Pak Ernest bilang, bisa nggak bikin yang lebih bagus lagi, yang bisa memberikan manfaat lebih bagus lagi, sehingga masyarakat di sekitar itu tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Jadi menjawab tantangan itu, kami dari tim Bakti Nusantara di keanggotaan kami terdiri dari ada dokter, perawat, apoteker, dan segala macam bidang, telah merancang sebuah konsep puskesmas pembantu plus yang akan layanannya jauh lebih lengkap daripada puskesmas pembantu. Jadi di sana juga akan bisa bahkan sampai melayani kebutuhan persalinan dengan jika terdapat kondisi kedaruratan. Dokter juga akan didukung oleh puskesmas terdekat dari sana. Kami dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dengan aparat pemerintah setempat, TNI, Polri,
pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan sampai dengan pemerintah pusat untuk memastikan setiap langkah yang kami lakukan itu sesuai dengan peraturan dan amanah. Jadi tidak ada hal-hal yang istilahnya dalam tanda kutip dicuri atau segala macam. Kami memaksimalkan apa yang telah diamanatkan kepada kami untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik, yang dapat menjadi kebanggaan tidak hanya bagi kami, bagi para donatur dan sponsor kami, dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ernest, serta seluruh keluarga besar AFC untuk kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Arigatou gozaimasu. Dok, saya tanya satu dok. Maaf, saya bukan dokternya. Iya, Pak, saya tanya satu Pak. Ya, jadi kita kemarin rencananya ini pilot project ya Pak ya? Siap. Jadi kalau ini sukses satu, kita akan adakan lagi di kota-kota lainnya Pak ya? Gitu ya Pak Siap. ya? Begitu Ya, yang disampaikan oleh Pak Ernest bahwa ini akan kita coba menjadikan model. Jika ini dianggap sudah bagus, kita akan duplikasi tentunya dengan dukungan AFC. Siap. Terima Dan kasih kita banyak. jadi satu-satunya ya Pak ya? Kemarin kita Satu-satunya. Siap. Untuk tahun ini AFC menjadi satu-satunya sponsor atau donatur untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Plus ini. Nah, terima kasih teman-teman semua. Ini semua teman bisa terjadi karena teman-teman setia ada di sini ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, saya persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Saya persilahkan.